kita dalami, justru ini menurut kami momen yang baik untuk perbaikan semuanya. Dari viral video CCTV yang beredar di media sosial terkait dugaan perlakuan kurang baik yang dilakukan oknum salah satu anggota Dewan dengan security Rumah Sakit Dr. Iska Kabupaten Tulungagung akhirnya dikupas salah satu radio swasta di Tulungagung dalam acara talk show di Warung Kopi Plus Plus bertempat di Jepun Cafe Resto, Senin tanggal 10 Juli tahun 2023 malam. Dalam acara tersebut salah satu peserta dialog bernama Eko Saksono menanyakan kepada dua narasumber yaitu dari pakar hukum dan dari Kepolisian Resort Tulungagung yang menangani kasus itu. Siapa yang menyebarkan video itu? Sanksi apa yang diberikan berdasarkan Undang-Undang ITE? Saya pribadi sangat prihatin karena kejadian ini bagi saya itu suatu penghakiman atau pengadilan di luar pengadilan. Karena setahu saya di dalam hukum Indonesia itu mengenal azas praduga tak bersalah, yaitu kata kuncinya bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, ini konteksnya gini, video CCTV itu sampai bocor dan viral itu apakah tidak melanggar asas tersebut? Apakah ada delik yang tidak perlu aduan itu, yang membocorkan itu bisa dikenakan suatu pidana sebab tanpa hak dia membocorkan, menyiarkan, memviralkan dan lain-lain. Itu saya mohon penjelasan Pak Andreas. Dan yang kedua, untuk pihak kepolisian, tadi saya menggarisbawahi Pak Amir tadi, pihak RSUD Dr. SK itu pelapornya kapasitasnya apa? Manajemennya atau satpamnya atau apa, itu saya mohon suatu kejelasan. Dan dugaannya tadi tindak kekerasan itu nanti kira-kira bisa tuntas penyelidikan itu sesuai perkap peraturan Kapolri itu maksimal berapa bulan, dan apabila bisa RJ itu prosesnya apa lama? Apa sampai 1 tahun atau 2 tahun? Itu saya mohon penjelasan. Saya kira cukup itu. Ya, kalau jadi ada dua opsi ya. Kalau menurut saya, kalau memang yang memviralkan adalah korbannya, artinya bisa dipahami. Kenapa kok hal ini harus diviralkan? Istilahnya seperti itu. Nah, kemungkinan si pelaku tidak ada etikat baik, sehingga dia mengambil jalan pintas, lebih baik video diviralkan. Kalau yang opsi yang kedua, kalau yang memviralkan adalah orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus ini, tidak ada kaitannya dengan kasus ini, ya ini harusnya ini yang bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE. Dari mana dia dapat video ini kan gitu kan? Terus dia tujuannya apa? Dia punya tendensi apa gitu? Kalau kita melihat dari sudut pandang hukum, sebenarnya memang memviralkan sesuatu yang istilahnya sifatnya ini masih rahasia, atau mungkin ini memang sesuatu yang important. Kalau menurut saya ya memang bisa dijerat Undang-Undang ITE, Mas Eko. Cuman begini, kalau menurut saya daripada memviralkan itu, lebih baik membawa video itu sebagai bukti pada saat laporan. Itu akan lebih bijak, akan lebih baik, karena fakta yang ada di video itu sebagai bukti pendukung di luar. Katakanlah kalau kekerasan itu kan pasti ada hasil visum, ya kan? Jadi lebih baik biar yang istilahnya yang menonton adalah yang pihak berwajib. Tentunya aduan yang kami terima itu bukan berarti serta-merta orang yang diadukan ini tentu bersalah. Tidak seperti itu, memang benar. Jadi selama belum ada keputusan yang inkrah, itu belum dikatakan orang dinyatakan bersalah. Itu terkait dengan asas praduga tak bersalah. Kemudian terkait dengan delik perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan
ketika ada seseorang yang mungkin mengupload dokumen elektronik ataupun informasi elektronik yang kemudian dalam hal ini diadukan. Nah, terkait dengan delik ini seperti yang kami terima, yang diadukan ini ada 3 undang-undang, Mas. Jadi yang pertama terkait dengan Undang-Undang ITE, yaitu pasal 45 ayat 3 junto pasal 27. Kemudian juga diadukan terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta juga, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kemudian yang terakhir pasal 310 KUHP. Jadi itu yang diadukan, dalam hal ini pengadunya adalah saudara JT tadi. Nah, kemudian terkait dengan dugaan penganiayaan tadi 352 tadi langsung diadukan oleh pihak security atas nama Ariza Nur Aziz. Jadi itu yang aduan yang kami terima saat ini. Jadi memang langsung yang bersangkutan yang mengadukan ke kami. Demikian. Nah, tentunya kami juga akan berkoordinasi dalam hal ini karena ini muaranya adalah hasil rekaman CCTV. Tentunya kami juga akan koordinasi dari pihak rumah sakit terkait dengan sisi tersebut. Itu dari istilahnya kalau kita bicara dari hulunya. Kalau dari hilirnya tentunya ketika kita bicara ini sudah viral. Nah, viralnya ini dokumen ini di-share atau di-floor oleh siapa? Nah, di situ kita juga bisa memintai keterangan kepada pihak tersebut. Yang bersangkutan mendapatkan video tersebut dari mana? Dari Tulungagung, Sugeng Haria melaporkan.